Saya masih ingat betul di masjid ini beberapa waktu yang lalu kita telah pernah memaparkan panjang lebar tentang liberalisme. Nah, ternyata makin hari gerakan liberal ini di Indonesia semakin kuat. Semakin hari pengaruhnya semakin luas dan semakin hari mereka semakin menjadi-jadi, bahkan makin hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ففي هذه المناسبة السعيدة لا أنسى بمثل هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر شوال أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك فجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib, para masyaikh dan para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Dan semoga semua yang hadir tempat ini maupun yang telah mengikuti, yang sedang mengikuti acara ini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Barusan sudah sama kita dengarkan satu pemaparan yang penuh semangat dari Al-Muhtaramul Mukarram Akhina Al-Fadil Kiai Haji Misbahul Anam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi satu pembuka wawasan buat kita semua dan mendorong kita agar lebih waspada akidah, yaitu di kedepan hari. Jadi berbagai macam fenomena yang beliau sampaikan tadi, bagaimana yaitu tentang kejadian-kejadian yang dalam kacamata syariat Islam tentu sangat memprihatinkan dan nyata terjadi di kita punya negeri, itu semua tidak lepas daripada upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh kelompok liberal. Saya masih ingat betul di masjid ini beberapa waktu yang lalu kita telah pernah memaparkan panjang lebar tentang liberalisme. Nah, ternyata makin hari gerakan liberal ini di Indonesia semakin kuat. Semakin hari pengaruhnya semakin luas dan semakin hari mereka semakin menjadi-jadi, bahkan makin berani. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua umat Islam, saudara-saudara saya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kita merapatkan barisan, menyatukan segala potensi, membekali diri dengan amunisi hujah dan argumentasi di dalam menghadapi serangan-serangan pemikiran yang semakin hari semakin dahsyat dilakukan oleh kalangan liberal. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tahun ini paling dahsyat, kelompok liberal itu makin berani berteriak mengatakan bahwa Islam itu agama pendatang.
Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi. Islam itu dari Arab, di Indonesia hanya menjadi pendatang saja, sehingga Islam itu harus tahu diri, kata mereka, untuk bisa mengakomodir segala adat dan tradisi yang ada di negeri ini. Atau dengan kata lain, Islam harus siap dipribumisasi. Oleh karenanya mereka berkampanye, ambil Islamnya, tolak Arabnya. Jadi bagi mereka, ajaran-ajaran Islam sekarang ini yang telah mentradisi dan memasyarakat di tengah-tengah umat Islam Indonesia, yaitu sebagai bentuk Arabisasi. Jadi mereka katakan, jangan mau kita diarabkan. Kenapa kita mau dijajah oleh Arab? Tolak itu segala budaya Arab, ambil Islamnya, tolak Arabnya. Nah, ini persoalan ini, saudara, sangat berbahaya kalau dibiarkan. Dan liciknya mereka masuk ke tradisi budaya masyarakat daerah, dan mereka ingin membenturkan antara syariat dengan adat. Mereka ingin membenturkan antara Arab dengan pribumi. Mereka ingin membenturkan antara ajaran Islam dengan apa yang mereka sebut sebagai local wisdom, kearifan lokal yang mereka anggap sebagai warisan dari nenek moyang, yaitu pribumi Indonesia. Nah, karena itu ini harus kita jawab satu persatu dengan hujah dan argumentasi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam, agar masyarakat awam tidak mudah terjebak atau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran anti Arab yang mereka sebarluaskan atas nama Nusantara. Mari kita lihat dari yang pertama, saudara. Mereka katakan Islam itu agama pendatang, Islam itu dari Arab. Untuk masyarakat awam yang tidak punya ilmu, ini berbahaya sekali, karena kalimat ini dengan mudah nanti mereka serap, kemudian mereka salah pahami, dan mereka ikut arus pemikiran atau jebakan-jebakan kaum liberal. Untuk menjawabnya, kita wajib sampaikan kepada masyarakat yang paling awam sekalipun, Islam itu datang bukan dari Arab. Islam itu datang dari langit. Islam itu diturunkan Allah ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh dunia, saudara. Jadi jangan dibulak-balik. Bukan, Islam itu bukan dari Arab, Islam itu dari Allah. Islam itu dari langit. Islam itu dinun samawi, bukan dinun Arabi, saudara. Allah yang memiliki alam semesta ini menurunkan Islam dari langitnya kepada kekasihnya yang tercinta, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah bangsa Arab. Tapi bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia, ya ikhwan. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidak kami utus engkau wahai Nabi, kata Allah, tidak kami utus engkau wahai Rasul, kecuali untuk segenap umat manusia. Jadi bukan buat orang Arab lagi, saudara, bukan. Islam itu untuk segenap umat manusia, dan Nabi diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil Arab. Sampaikan kepada masyarakat yang paling awam, saudara. Jadi Islam bukan dari Arab, tapi dari langit. Allah yang turunkan Islam. Jadi kalau ada yang bilang Islam dari Arab,
dia nggak baca sejarah. Kesian, dia mengalami keterbelakangan intelektual. Atau kalau bahasa yang gamblangnya saudara, gagal paham. Atau kalau bahasa kasarnya, goblok. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini, simpel saja. Islam dari Arab atau dari Allah? Islam dari Arab atau dari Allah? Baik, sekarang saya mau tanya, bumi ini milik siapa? Bumi ini milik siapa? Berarti Islam dimanapun diturunkan oleh Allah, dia tetap menjadi pribumi, saudara. Islam pribumi di Arab, Islam pribumi di Indonesia, Islam pribumi di Eropa, Islam pribumi di Amerika, Islam pribumi di seluruh atas permukaan bumi, saudara. Kenapa? Sebab Islam datang dari yang punya bumi, saudara. Nah, jadi jangan diputar balik. Emang liberal ini mungkin ada gilanya juga dikit, saudara. Nah, mesti diperiksa mereka satu persatu. Mau gelarnya profesor, mau doktor, mau kiai, mau gus, saudara. Nah, ini mesti diperiksa satu persatu. Kalau mereka berpaham liberal, kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, anggap aja ini testing, saudara. Nah, ujian untuk naik kelas. Islam itu dari Arab atau dari Allah? Islam dari Arab atau dari langit? Diturunkan ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Itu jawaban kita yang pertama. Yang kedua, lalu mereka katakan karena Islam itu pendatang, Islam harus dipribumisasi, Islam itu harus diindonesiakan. Saudara, kalau pola pikir mereka betul, Islam di Indonesia harus diindonesiakan, berarti Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan, Islam di Barat harus dibaratkan, saudara. Apa betul begitu? Tunggu dulu. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi ke tengah bangsa Arab, Nabi nggak pernah menjahiliahkan Islam, saudara. Nggak ada. Kalau memang Islam itu harus dipribumisasi, Islam itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, maka ketika Islam datang, kearifan lokal yang ada adalah jahiliyah. Kenapa Islam tidak dijahiliyahkan oleh Nabi? Enggak. Bukan hanya dijahiliyahkan, bahkan Islam tidak pernah diarabkan oleh Nabi, saudara. Tapi Nabi mengislamkan bangsa Arab. Jangan dibulak-balik, saudara. Nabi turun di tengah bangsa Arab untuk mengislamkan bangsa Arab, bukan mengarabkan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan diputar-putar, saudara. Saya mau tanya dulu waktu Nabi ke tengah bangsa jahiliyah, masyarakat jahiliyah, diislamkan nggak oleh Nabi? Islam datang ke tengah bangsa Arab diislamkan. Islam masuk ke Afrika, bangsa Afrika diislamkan. Islam masuk ke Persia, bangsa Persia diislamkan. Islam masuk ke India, bangsa India diislamkan. Islam masuk ke Nusantara, Nusantara diislamkan, saudara. Nah, jadi jangan dibolak-balik, nggak ada itu. Islam dijahiliyahkan, Islam diarabkan, goblok. Kira-kira jelas tidak? Jadi sebetulnya ngejelasin kepada masyarakat awam nggak sulit, saudara. Mudah. Nggak sulit. Jelasin aja ke masyarakat awam bahwa Islam itu bukan dari Arab, tapi dari langit. Allah yang turunkan. Dan waktu Nabi bawa Islam, bukan Islam diharapkan oleh Nabi, bangsa Arab diislamkan, saudara. Jangan dibolak-balik. Kalau Islam diharapkan, berarti Islam dijahiliyahkan ketika itu. Justru masyarakat jahiliyah diislamkan. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Lalu kata mereka, saudara, karena Islam itu pendatang, harus diperbumikan dan harus tolak Arabisasi. Hati-hati, saudara. Arabisasi ini menjadi alat mereka untuk menghancurkan Islam. Alasan mereka tolak Arabisasi, sebetulnya intinya tolak Islam, bukan tolak Arab, saudara. Tolak Arabisasi
Saudara, itu hanya batu loncatan, itu hanya kamuflase, itu hanya kepura-puraan. Tapi target mereka, saudara, hancurkan Islam, tolak Islam. Kita buktikan, saudara, satu persatu. Apa kata mereka? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Kenapa kita mesti ikut-ikutan Arab? Oleh karenanya, kalau mengucapkan salam, jangan pakai assalamualaikum. Itu budaya Arab. Ganti dengan budaya kita, salam sejahtera. Mereka terang-terangan bicara begitu, saudara. Jangan pakai assalamualaikum. Assalamualaikum itu budaya Arab. Bangsa Indonesia, kenapa kamu mau diarabkan? Jangan bodoh kalian. Itu bangsa Arab punya. Jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau diarabkan. Buang Arabnya, ambil Islamnya. Ini Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Luar biasa. Tapi kelihatannya benar, saudara, ya. Kelihatannya benar. Jawab jangan. Jawabnya besok subuh aja deh. Katanya besok subuh ada pertemuan lagi. Masya Allah. Saudara, mari kita lihat. Siapa bilang assalamualaikum itu budaya Arab? Bajingan-bajingan liberal, kau buka sejarah, lihat sejarah masyarakat Arab sebelum Nabi kita diutus menjadi Rasul. Salam yang berlaku sesama mereka adalah wasabaha. Enggak ada orang Arab mengucapkan assalamualaikum. Abu Lahab bertemu dengan Abu Jahal, wasabaha. Kalau kayak kita selamat pagi, saudara. Wasabaha, pagi yang cerah, pagi yang berbahagia. Enggak ada. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, assalamualaikum. Enggak ada. Begitu Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul, Nabi mengajarkan kepada umat Islam, kalau bertemu jangan pakai wasabaha. Wasabaha itu tahiyatul jahiliyah, tapi gantilah dengan tahiyatul Islam. Allah yang ajarkan, Nabi yang ajarkan. Bagaimana itu tahiyatul Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita baca sejarah tadi, jadi assalamualaikum itu, saudara, budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam yang kini menjadi budaya Arab. Bahkan ajaran Islam tersebut kini sudah menjadi budaya Indonesia. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Nah, di Indonesia assalamualaikum sudah jadi budaya tidak? Budaya Indonesia. Di Arab sudah jadi budaya Arab. Tapi ingat, assalamualaikum itu sendiri bukan berasal dari budaya Arab, bukan berasal dari budaya Indonesia, tapi dia berasal min ta'alimil Islam. Dia berasal dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Kita lanjutkan yang berikutnya, saudara. Apalagi mereka bilang dalam rangka tolak Arabisasi, tolak Arabnya, buang Arabnya, ambil Islamnya. Oleh karena itu kepada wanita-wanita Islam Indonesia, jangan mau kau dijajah oleh Arab. Mengapain kau pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab, jilbab itu baju Arab, jilbab itu pakaian Arab. Mau ngapain kamu di Arab-Arabkan? Enggak usah, pakai budaya Nusantara. Jangan mau dibohongin sama orang Arab. Itu bukan ajaran Islam, itu budaya Arab. Masya Allah. Kayak bener, saudara. Sepintas lalu kayak bener. Jadi perempuan-perempuan yang pakai jilbab itu dibilang apa? Dijajah oleh Arab tuh. Mengapain? Jadi kalau pakai jilbab mereka marah betul, tapi kalau pakai kancut doang nggak apa-apa. Mereka bilang, oh maju, modern, telanjang bugil di pinggir laut itu modern.
Kalau ukuran modern itu telanjang, maka makhluk yang paling modern di dunia monyet. Karena monyet semua telanjang, betul? Betul? Yang telanjang dia bela, orang pakai jilbab dia Arab-Arabin, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat, saudara. Siapa bilang jilbab budaya Arab? Bajingan-bajingan liberal. Kau baca lagi sejarah, buka perempuan-perempuan Arab jahiliyah, nggak ada yang kenal jilbab, saudara. Nggak ada. Mereka mutabarrijat, saudara. Pakaian mereka terbuka, aurat mereka kemana-mana. Bahkan sebagian perempuan Arab kalau di malam hari mereka ikut tawaf mengelilingi Ka'bah, bukil telanjang bulat, saudara. Itu budaya Arab jahiliyah, saudara. Datang Islam, datang Nabi, saudara, memperkenalkan kepada perempuan-perempuan tersebut pakaian yang santun, pakaian yang bagus. Allah yang perintahkan kepada Nabi, hei Nabi, hei Rasul, sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada putri-putrimu, sampaikan kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, an yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka, saudara, mengenakan pakaian kurung mereka, mengenakan jilbab-jilbab mereka untuk menutup aurat-aurat mereka. Jadi Islam datang mengajarkan perempuan Arab yang tadinya telanjang, yang tadinya terbuka, yang tadinya umbar aurat, saudara, yang tadinya pusernya kemana-mana, saudara, diajarkan tentang jilbab. Berarti saya mau tanya, jadi jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam yang menjadi budaya Arab. Bahkan saat ini bukan hanya jadi budaya Arab, bahkan jadi budaya Indonesia. Asalnya adalah ajaran Islam. Enak yang ngomong ambil Islamnya, tolak Arabnya, pala lubumian. Kira-kira jelas tidak? Baik, mau contoh lagi, saudara? Jadi saya sengaja sampaikan ini, hati-hati, saudara. Oh, mereka lagi kampanye begitu rubah. Makanya membalik FPI dari Sabang sampai Merauke, saudara, kita bekali dengan persoalan ini supaya mereka bisa jawab satu persatu di atas mimbar. Ajarkan masyarakat awam, jangan mau dibodohi, mau diadu-adu dengan Arab, mau disuruh benci Arab, saudara, kurang ajar. Maka itu mari yang ketiga, saudara, apa mereka bilang? Saudara, ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau mau baca Quran, mau ngapain pakai langgam Arab? Mau ngapain? Buang itu langgam Arab, pakai langgam daerah kita, pakai langgam Sunda, pakai langgam Jawa, pakai langgam Batak, pakai langgam Ambon. Mau ngapain kalian dijajah oleh Arab? Mau ngapain pakai langgam-langgam Arab? Jangan mau dijajah oleh Arab. Luar biasa, saudara. Saudara, kayaknya benar, saudara. Makanya jangan kaget pada perayaan Isra Mi'raj yang lalu di Istana Presiden, mereka berani unjuk gigi, saudara, membaca Al-Quran, saudara, dengan langgam pewayangan. Oh, mereka jawab, ini kan kombinasi budaya, ini kan kombinasi indah. Kalau kombinasi budaya boleh jadi dalil, berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan irama jaipongan. Loh iya dong, kalau dengan pewayangan boleh, kenapa jaipongan nggak boleh? Berarti besok, saudara, Al-Quran boleh dibaca dengan langgam gambang kromong Betawi, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam tari kecak Bali, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan irama dangdut, hip hop, blues, rock and roll. Kurang ajar. Enaknya, saudara. Oh, ini kan kombinasi budaya. Tunggu dulu. Udah gitu mereka pakai alasan, ini kan ada khilaf di antara ulama. Ini kan masalah khilafiyah soal membaca Al-Quran dengan langgam daerah. Saudara, khilafiyah memang ada,
Memang betul ada khilafiyah, tapi khilafiyah untuk langgam yang bukan hiburan dan bukan pertunjukan. Jangan digeneralisir saudara, jangan ngebodohi umat. Mari kita lihat Nabi bersabda dalam hadisnya saudara, apa beliau katakan? Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Nabi yang suruh saudara. Makanya kalau kita baca tafsir Tabari saudara, manakala menjelaskan waratil Qur'ana tartila dan juga ayat-ayat yang lainnya, beliau membawa hadis ini. Dan Imam Tabari termasuk ulama salaf. Begitu juga kalau kita baca kitab saudara An-Nasr fil Qira'atil Ashar karangan Imam Al-Ghazali Ahlul Qira'at, tegas dia nyatakan tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam selain Arab. Saudara, ayo mari kita lihat sejenak saudara. Al-Quran ini kitab yang mulia. Al-Quran ini kitab yang agung. Kita diperintahkan Nabi baca Quran dengan langgam Arab, tapi tolong dicatat, walaupun kita disuruh baca dengan langgam Arab, tidak semua langgam Arab boleh buat baca Al-Quran. Kita buktikan saudara. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir, jawab yang kompak. Tahu musik gambus? Tahu gambusan? Dari mana asalnya? Ngomong Arabnya takut amat, takut yang hidung mancung tersinggung kali ya. Saya mau tanya, gambus dari mana? Yang tegas ngomong Arab, takut amat ngomong Arab. Ayo saya mau tanya, gambus dari mana? Gambus dari mana? Gambus dari mana? Nah pertanyaan saya berikutnya, apa boleh baca Al-Quran dengan nada gambus? Gak boleh. Padahal kan langgam Arab saudara. Gambus itu langgam Arab. Kenapa tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam gambus saudara? Sebab gambus itu biasa digunakan untuk hiburan dan pertunjukan. Al-Quran ini bukan pertunjukan saudara, ini bacaan ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi saudara, nggak boleh. Baik, saya mau tanya lagi, qasidahan dari mana itu asalnya? Dari mana itu asalnya? Apa boleh baca Al-Quran dengan nada qasidahan? Nggak boleh saudara, nggak boleh. Baik, saya tanya satu lagi, tari perut dari mana? Tari perut, ayo jawab. Dari perut, dari Jawa apa Arab? Ngomong Arabnya takut bener, yang medok ngomong Arab. Ayo saya mau tanya saudara, tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan nada tari perut? Nggak boleh saudara. Tari perut itu saudara biasa digunakan untuk hiburan, untuk pertunjukan, bahkan diikuti dengan kemaksiatan saudara. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan nada tari perut, dia sudah tahu itu nada tari perut untuk hiburan, untuk pertunjukan maksiat, berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Dan para ulama aswaja sepakat saudara, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam. Hati-hati saudara. Jadi gambus itu langgam Arab, qasidah itu langgam Arab, tari perut itu langgam Arab. Walaupun langgam Arab, tetap nggak boleh buat baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada pakemnya saudara, ada pakemnya. Dari segi qiraat saudara, ada qiraat 7 yang diriwayatkan oleh ulama, yang semua qiraat itu berasal dari Nabi, yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Itu pakemnya. Dan di antara sekian banyak qiraat saudara, ada qiraat sobah, sikah dan lain sebagainya. Itu qiraat yang sudah diakui oleh ulama-ulama qiraat kenamaan dari kalangan salaf maupun khalaf. Nggak boleh sembarangan seenaknya kita ubah-ubah. Kira-kira jelas tidak? Tahu pakem tidak saudara? Ada pakemnya. Kita kalau mau baca Quran, Quran itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa?
Nah karena Quran pakai bahasa Arab, dibacanya pun harus dengan langgam Arab. Kalau Quran diturunkan pakai bahasa Sunda, langgamnya harus bahasa Sunda. Kalau Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, maka dibaca harus dengan langgam Jawa. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan langgam Arab, supaya intonasinya betul, supaya intonasinya pas. Jangan jauh-jauh saudara. Ada orang Jakarta nggak ngerti bahasa Jawa, sampai Surabaya mau sok-sokan bahasa Jawa, diketawain sama orang arek saudara. Kaku bahasanya saudara. Sama dengan orang Surabaya baru sehari di Jakarta udah sok-sokan mau ngomong lu gue. Iya saudara, ketemu Habib, lu mau kemana? Kalau nggak di kampung. Kira-kira jelas tidak saudara? Masing-masing bahasa ada pakemnya. Jadi kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa, pakemnya udah pas. Orang Betawi pakai bahasa Betawi, pakemnya sudah pas. Nah kalau orang Betawi mau ngomong bahasa Jawa, hati-hati, hati-hati. Dia mesti belajar dulu saudara, bagaimana intonasinya, bagaimana pakemnya saudara. Jadi masing-masing ada pakem. Nah ini kok bahasa Arab mau dibaca dengan langgam bahasa Sunda, nggak ketemu saudara. Nah, sekarang anda bayangkan, andai kata Al-Quran boleh dibaca sebarang langgam saudara, begitu lagi sholat Jumat di Masjid Istiqlal, yang sholat ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Batak saudara, ada Ambon. Tahu-tahu imamnya pakai langgam sendiri, begitu baca walad dolin, walad dolin. Saya mau tanya tuh makmum aminnya bagaimana? Yang Sunda bingung, naon iya? Yang orang Batak marah, horas bah. Nah tinggal Betawi, apaan keh? Kira-kira kacau tidak? Kacau. Sekarang ini kalau baca walad dolin, mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di Amerika, waladdallin, sama enggak? Mau di Amerika begitu, mau di Arab begitu saudara, sama. Kenapa? Karena langgemnya pas. Nah kalau walad lu mau menikah, lu mau main mayang, main wayang, mau ngaji, betul? Kalau baca Quran boleh pakai langgam pewayangan saudara, berarti dalam sholat boleh juga dibaca saudara. Kalau dibaca dalam sholat oleh imam, bagaimana makmumnya? Kira-kira jelas gak? Saya sengaja ngomong begini supaya masyarakat tahu, iya ya emang liberal goblok. Jadi kita buka biar gobloknya kelihatan. Kira-kira jelas tidak? Itulah sebabnya dalam hadis Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu taala anhuma wa nafa'ana bihima saudara, di mana Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dengan bacaan yang menyatukan hati kalian. Hati kita jadi sejuk, hati kita jadi bersatu. Nabi suruh baca Quran begitu, bukan baca Quran yang mecah belah. Saya mau tanya, anda lagi haji umroh, diri di belakang imam di Madinah atau di Mekah, baca Quran, kita diri di belakangnya, sejuk gak hati kita? Enak tidak? Kita ke Masjid Istiqlal di Jakarta, ikut sholat Jumat di sana, dengar imam Istiqlalnya baca Quran, saudara, bagus tajwidnya, bagus suaranya, kita di belakangnya, enak tidak? Sejuk tidak? Hati kita saudara nyatu tidak? Nyatu. Kita sholat di Masjid Ampel saudara, di Masjid Ampel kita sholat Jumat rame-rame, di belakang imam baca, enak tidak saudara? Enak. Nah sekarang begitu kita sholat, imamnya baca ayat Quran dengan nada pewayangan. Saya mau tanya, itu hati kita menyatu atau gelisah? Hati kita adem atau gerah saudara?
Nggak boleh dong kita baca begitu. Jangan membaca Quran dengan bacaan yang mecah belah. Baca dengan bacaan yang menyatukan. Wah, ada yang protes, Habib Rizik katanya ini kan khilafiyah. Saudara, khilafiyah bukan untuk yang pertunjukan. Kalau ada hiburan pertunjukan, apalagi yang buat maksiat, saudara, nggak ada khilafiyah, haram untuk digunakan, saudara. Yang khilafiyah, saudara, yaitu yang menyangkut cengkok logat kedaerahan yang udah nggak bisa hilang. Ada orang pengen baca Quran bagus, saudara, tapi kalau dia baca medok Jawanya kedengeran. Dia mau berusaha pakai langgam Arab, nggak bisa. Emang udah dari sononya. Mau bilang apa? Nggak apa-apa, saudara. Yang begitu